Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan tugas final project mata kuliah sistem kendali mengenai pengaturan kecepatan motor DC menggunakan kendali PID dengan penalaan Ziegler-Nichols. Diajukan untuk memenuhi tugas final proyek mata kuliah sistem kendali dengan dosen pengampu Bu Ulini Halatifah, STMT. Oke, kita bisa next slide ya. Nah, dengan anggota kelompok 1A, anggota pertama yakni dari Kang Dionisius Febrianto, kedua adalah saya, Efran Firdaus, dan yang ketiga adalah Kang Ahdan Irmansyah. Oke, bisa next slide. Oke, kita masuk kepada motor DC dalam sistem kendali. Motor DC ataupun direct current adalah peralatan elektromagnetik dasar yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Pengendalian kecepatan motor DC bisa dilakukan dengan mengubah besaran nilai tegangan masukannya. Pemodelan motor DC itu menggunakan pemodelan identifikasi sistem Oke ya, kita lanjutkan. Nah, oke, pemodelan motor DC menggunakan pemodelan identifikasi sistem menggunakan pemodelan yang cukup baik. Hal tersebut karena pemodelan dengan identifikasi sistem yang mendekati model sistem yang sesungguhnya. Oke, mungkin bisa kita next slide ya. Oke, adapun rumusan masalah itu adalah tentang proporsional integral derivatif atau PID, kemudian kecepatan sudut motor DC, dan itu menggunakan pemodelan identifikasi sistem dan tuning. Nah, dengan rumusan pertama itu bagaimana melakukan pengujian kecepatan putar motor DC. Rumusan kedua itu bagaimana mengetahui respon sistemnya. Dan yang ketiga itu bagaimana pengaruh dari nilai variasi PWM pada kontrol PID. Oke, adapun tujuan dari perancangan kecepatan motor DC ialah untuk mengetahui respon sistem sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh nilai variasi PMW pada kontrol PID. Nah, deskripsi sistem project kita ini, perancangan sistem ini terdiri dari beberapa hal, di antaranya diagram blok sistem, diagram pengkabelan, diagram blok kontrol PID, dan diagram alir sistem PID. Bisa lihat di gambar seperti di layar ini. Oke, bisa kita next slide ya. Nah, pemodelan sistem project ini motor DC yang digunakan adalah representasi fungsi alih atau transfer function. Input sistem adalah tegangan yang diberikan pada motor DC yaitu V dengan output sistem berupa kecepatan sudut motor DC yaitu omega. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, ada beberapa rangkaian dan motor DC. Bisa kita next slide ya. Oke. Perancangan perangkat lunak sistem PID. Parameter pengontrol proporsional integral derivatif atau PID itu didasari atas karakteristik sistem yang diatur. Perancangan perangkat lunak PID itu meliputi perancangan blok diagram kontrol PID dan juga perancangan sistem identifikasi menggunakan menu inden. Diagram blok kontrol PID pada motor DC menggunakan pendekatan identifikasi sistem dan itu menggunakan MATLAB ya. Bisa dilihat di gambar, ada fungsi alih, ada set point, tuning MATLAB, ID control, DC motor, output, terus ada sensor encoder. Oke ya, mungkin untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Ahdan Irmansyah. Pada Kang Ahdan, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan referan, yaitu pemodelan identifikasi sistem MATLAB. Jadi di menu ident pada software MATLAB, bagian import data berfungsi untuk memasukkan data model ke blok data views. Blok per proses berfungsi untuk menyaring data
dan block estimate berfungsi untuk mengestimasi, mengidentifikasi model, dan selanjutnya respon model dapat dilihat pada bagian model output yang seperti digambar di samping. Next slide-nya. Selanjutnya itu spesifikasi performasi sistem project, yaitu menggunakan kontrol proporsional integral derivatif atau PID, pemodelan motor DC menggunakan model identifikasi sistem agar model sistemnya itu dapat mendekati sistem sesungguhnya. Jadi untuk PID MATLAB ini representasi model ini adalah model fungsi ahli. Nilai kontrol PID juga didapatkan dengan fitur tuning PID dengan MATLAB. Perangkat project ini di penelitian adalah Arduino, sensor encoder, drive motor, dan motor DC. Pada pengujian, kendali motor DC dengan PID mampu untuk mendapatkan respon yang baik dengan nilai respon terbaik. Reset time-nya yaitu 9,4286 detik, setting time 18,5 detik, dan overshoot 2%. Dan nilai variasi PWM-nya itu untuk memperoleh model dan respon sistem motor DC yang bagus, yaitu nilai variasi PWM 5, nilai variasi PWM 10, dan nilai variasi PWM 50, 150, 255. Dengan menggunakan metode ini, proses tuning kontrol PID ini lebih efektif dan efisien. Next slide-nya. Data keluaran tegangan Arduino. Pengujian data keluaran tegangan Arduino ini dilakukan dengan memberikan nilai masukan PWM pada motor DC. Pengujian ini pun juga bertujuan melihat nilai tegangan yang diberikan kepada motor DC berdasarkan nilai PWM yang dimasukkan pada Arduino yang bisa dilihat seperti gambar di samping. Next. Nilai variasi PWM 50, 150, dan 255. Yang seperti saya bilang tadi, pengambilan data kecepatan motor DC ini dengan nilai variasi PWM 50, 150, 255 ini didapatkan hasil percobaan sebanyak 500 data RPM. Hasil pembacaan kecepatan putar motor DC atau RPM ini dengan nilai variasi PWM 50, 150, dan 255 dapat dilihat dalam seperti tabel nomor 1. Nilai PWM 50 diambil 100 data, nilai PWM 150 diambil 300 data, dan nilai PWM 255 diambil 100 data. Kemudian masing-masing data tersebut dirata-ratakan. Next slide-nya. Untuk respon nilai sistem variasi PWM 5, respon sistem ini kecepatan putar motor DC dengan variasi nilainya jarak 5 terdapat 2 hasil kurva, yaitu hitam dan biru. Hasil respon sistem yang didapatkan dari proses identifikasi yang memiliki kedekatan dengan data sesungguhnya yaitu sebesar 93,41%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Kang Dion. Dipersilakan. Selanjutnya ada respon nilai sistem varian PWM 10. Kurva berwarna hitam adalah kurva masukan dari data kecepatan putar motor DC dengan variasi nilai jarak 10, dan kurva yang berwarna biru adalah hasil respon sistem yang didapatkan dari proses identifikasi sistem. Antara kurva data respon sistem dan kurva data identifikasi, sistem memiliki tingkat presentasi kemiripan sebesar 93,85% dibandingkan dengan data aslinya. Next. Respon sistem nilai variasi PWM 50, 150, dan 255. Respon sistem kecepatan putar motor DC dengan nilai variasi PWM 50, 150, dan 255 terdapat 2 hasil kurva, hitam dan biru, yang merupakan tampilan respon sistem dari proses identifikasi. Kurva berwarna hitam adalah sebagai kurva masukan atau input dari data kecepatan putar motor DC, dan berwarna biru adalah hasil respon sistem yang didapatkan dari proses identifikasi yang memiliki presentasi kemiripan dengan data sistem sebesar 43,05%.
nilai kontrol PID, PWM 5 dan 10. Pemrosesan nilai kontrol PID dilakukan dengan masuk pada menu PID tuning pada MATLAB. Hasil pemrosesan menu PID tuning dari model matematis motor DC dari nilai variasi PWM 5, PWM 10, grafik respon dan mencari respon yang paling baik dan melihat hasil menu PID tuning berupa nilai kontrol KP, KI, dan KD dapat dilihat pada menu bagian kiri. Next. Nilai kontrol PID PWM 50, 150, dan 255. Nilai kontrol PID dari variasi PWM 3 berupa nilai kontrol yang akan digunakan untuk pengontrolan motor DC adalah KP sama dengan 1,5 1948, KI sama dengan 0,26201, KD sama dengan 0. Sementara nilai kontrol PID dari variasi PWM 10, nilai yang didapatkan adalah KP sama dengan 2,0274, KI sama dengan 0,70241, KD sama dengan 0. Lalu nilai kontrol PID dari variasi PWM 50, 150, dan 255 yang didapatkan adalah KP sama dengan 0,23112, KI sama dengan 0,2085, KD sama dengan 0,06405. Dari nilai kontrol tersebut akan digunakan untuk mengontrol motor DC. Hasil uji alat bisa dilihat dari grafik tersebut. PWM 5, hasil uji coba alat dengan nilai variasi PWM 5 dilakukan dengan memasukkan nilai kontrol PID yang telah didapatkan, dimasukkan pada program Arduino IDE. Dari grafik nilai variasi PWM 5 dengan pengaturan nilai kontrol KP sama dengan 1,5948, KI sama dengan 0,26201, KD sama dengan stabil atau konstan pada nilai set point 100. Nilai rise time adalah 386 detik, setting time 23,5 detik, dan overshoot 11%. Pada pengujian ini, respon sistem tidak terlalu baik karena terdapat overshoot dan undershoot. Next. Hasil uji alat PWM10 bisa dilihat grafiknya. Dari grafik nilai variasi PWM10 dengan pengaturan nilai kontrol KP sama dengan 2,0274, KI sama dengan 0,70241, KD sama dengan 0. Tersebut mencapai nilai stabil atau konstan pada nilai set point 100. Nilai rise time adalah 8,3654 detik, setting time 93,5 detik, dan overshoot 3%. Pada pengujian ini, respon sistem sudah baik tanpa ada overshoot yang terlalu besar dan tanpa overshoot. Namun grafik kenaikan respon sistem masih agak kasar. Hasil uji alat PWM 5. Hasil uji alat PWM 50, 150, dan 255 bisa dilihat dari grafik tersebut. Dari grafik ini, nilai variasi PWM 50, 150, dan 255 dengan pengaturan nilai kontrol KP sama dengan 0,23112, KI sama dengan 0,2085, dan KD sama dengan 0,06405. Tersebut mencapai nilai stabil atau konstan pada nilai set point 100. Nilai rest time adalah 9,4286 detik, setting time 18,15 detik, dan overshoot 2%. Dari penelitian ini didapatkan hasil nilai kendali PID yang paling baik
adalah dinilai kontrol variasi PWM 50, 150, dan 255 karena mempunyai respon sistem yang baik berupa nilai rest time yang cepat, setting time yang rendah, overshoot yang kecil, tanpa undershoot dan kenaikan grafik juga halus. Lanjut. Kesimpulannya di sini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kendali motor DC dengan kendali PID menggunakan pendekatan pemodelan identifikasi sistem telah mampu untuk memberikan nilai kendali PID yang sesuai untuk spesifikasi motor yang diinginkan. Nilai variasi PWM dan mendapatkan 3 parameter PWM yang paling baik dalam memperoleh nilai respon sistem motor DC, yaitu nilai variasi PWM 5, nilai variasi PWM 10, dan nilai variasi PWM gabungan 50, 150, dan 255. Dari ketiga variasi PWM tersebut didapatkan respon sistem yang berupa nilai rise time, setting time, overshoot, serta nilai error yang sangat kecil. Nilai variasi PWM 50, 150, dan 255 memiliki nilai respon yang sistemnya terbaik. Saya kembalikan kepada kawan saya, Franz. Oke, baik. Demikian presentasi kami dari kelompok 1A mengenai kontrol PID kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.